Kalau kita memang ingin menjaga momentum pertumbuhan ekonomi ini, itu tentunya kesehatan harus betul-betul menjadi poin utama. Ya, kita tidak bisa menegasikan yang lain, tetapi kesehatan adalah poin utama. Buktinya dengan adanya PPKM mikro, ini ekonomi masih bisa tumbuh. Kemudian kita juga harus memanfaatkan peluang. Ekonomi Amerika, ekonomi Cina, ekonomi Jepang, Singapura, Uni Eropa sekarang dalam posisi yang sedang baik. Bagaimana momentum itu kemudian bisa dimanfaatkan oleh para pelaku bisnis, kemudian pengelola pemerintahan secara bersama-sama untuk bisa menggali atau memanfaatkan potensi-potensi itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di channel Inspirasi Jawa Tengah. Mudah-mudahan channel ini selalu bisa memberi inspirasi, memberi motivasi, edukasi, informasi, dan syukur bisa membantu mencari solusi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video untuk ikut Mangayu Bagio memeriahkan hari jadi Provinsi Jawa Tengah yang ke-71. Karena itu saya mewawancarai berbagai tokoh yang kira-kira bisa menjelaskan memaknai perjalanan Provinsi Jawa Tengah ini dengan capaian-capaiannya dan juga masalah-masalah yang mungkin masih dihadapi ke depan, sehingga kita semua tahu persis apa yang harus kita lakukan di Provinsi Jawa Tengah ini. Nah, supaya datanya lengkap, saya sudah bersama dengan Bapak Sentot Bangun Widoyono MA, Kepala Badan Pusat Statistik Jawa Tengah. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sibuk sekali, Pak ya. Ya. Ya lumayan dengan kondisi PPKM darurat seperti ini. Nah, sibuk-sibuk. Iya. Data adalah merupakan sesuatu yang penting ya. Selain untuk mengevaluasi, juga untuk mengatur strategi di dalam menyelesaikan masalah. Nah, yang menarik ini ketika BPS mengadakan sensus penduduk online tahun 2020, Jawa Tengah ini dinilai yang terbaik se-Indonesia. Nah, ini mungkin Bapak bisa jelaskan dulu ini baiknya di mana ini, Pak? Jadi gini Pak, kita kan berbicara sisi target ya, dari target yang kita dapatkan dari pusat, kita itu ditargetkan 25% dari penduduk Jawa Tengah yang waktu itu diperkirakan berdasarkan proyeksi itu 34 juta lebih ya, mendekati 35 juta. Nah, kemudian dengan proses di mana kita memang mencoba melakukan inovasi yaitu dengan cara online, maka kita berupaya semaksimal itu memang melakukan yang terbaik di Jawa Tengah. Kami berkoordinasi dengan banyak stakeholder, terutama ya dari Bapak Gubernur gitu, dari edaran Bapak Gubernur, ditindaklanjuti oleh kabupaten kota. Kami juga melakukan rakor dengan stakeholder terkait dengan data kependudukan, misalnya Dukcapil, kemudian juga beberapa pemerintah desa di sana. Nah, dari proses itu akhirnya kami alhamdulillah mencapai 9,6 juta penduduk yang melakukan update data. Jadi update data mandiri dengan tata cara online di Jawa Tengah itu 9,6 juta.
Artinya itu melebihi target, karena targetnya itu kalau dihitung menjadi sekitar 27-an%. Padahal targetnya kan sekitar 25%, gitu Pak. Jadi masa pandemi itu betul-betul kita manfaatkan dengan cara online. Ya. Jadi artinya sensus ini menjadi sangat valid lah gitu kira-kira Pak ya. Nah sekarang pertanyaan saya, apa data-data yang yang paling signifikan, apalagi kita sekarang memasuki masa, waktu itu sudah memasuki masa pandemi. Artinya data-data yang paling signifikan yang diperoleh pada waktu sensus ini untuk memetakan persoalan yang dihadapi Jawa Tengah. Jadi gini Pak, sebenarnya sensus itu waktu itu kan kita lakukan dua fase. Fase pertama menggunakan online, kemudian dari data yang online masuk dikombinasikan dengan data dari Dukcapil. Dukcapil itu punya data keseluruhan, kemudian kita melakukan updating untuk mereka yang belum melakukan online. Kita sebut sebagai sensus dengan canvassing ya. Jadi door to door itu kita lakukan pada bulan September. September kita juga masih menghadapi pandemi yang belum mereda. Pada gilirannya akhirnya alhamdulillah kita juga mencapai target yang sangat bagus gitu. Artinya apa yang berdasarkan data proyeksi, data apa yang ada, kami mencapai di atas 95%. Nah, dari situ kemudian kita mendapatkan data yang baik domisili maupun berdasarkan kepada de jure-nya, yaitu berdasarkan KTP-nya dicatat di mana. Nah, dari situ karena memang kita itu kemudian tidak mampu melakukan dengan pertanyaan yang sama dengan sensus online. Itu kita tidak bisa lakukan, sehingga kita hanya sekedar melakukan updating data yang KTP-nya di Jawa Tengah itu sekarang berada di mana? Di tempat yang sama atau berada di tempat yang lain. Nah, kemudian di dalam penyajiannya kami tetap menggunakan data dari Dukcapil, mengkombinasikan data itu sehingga kita juga bisa menyusun data berdasarkan kepada mereka yang berdomisili di Jawa Tengah. Berdomisili berarti tinggal di Jawa Tengah, walaupun KTP-nya bukan Jawa Tengah, berdasarkan kepada kelompok umur dan lain-lain. Jadi hanya beberapa informasi. Sebenarnya tahun ini pada bulan September kita merencanakan ada yang namanya sensus sampel, itu dilakukan dari door to door karena pertanyaannya itu cukup banyak. Pertanyaannya itu mencakup sampai dengan 80 pertanyaan, di mana pertanyaan itu nanti akan banyak dimanfaatkan untuk proyeksi penduduk, kemudian juga untuk kita gunakan dalam kegiatan-kegiatan yang lainnya, seperti misalnya terkait perumahan, terkait dengan kesehatan. Namun dengan adanya pandemi yang masih kita belum bisa memastikan, kemudian pemerintah melakukan refocusing anggaran, maka sensus penduduk yang di tahun 2021 ini kita tunda di tahun depan. Gitu. Begitu Pak, kalau terkait dengan data penduduk. Gitu. Sayang sekali ya. Tapi dengan data yang ada itu, apa yang bisa dipetakan Pak? Apakah bisa memetakan mengenai tingkat perekonomian ya, kondisi perekonomian, memetakan tingkat kesehatan yang dihadapi oleh masyarakat, bisa terbaca nggak Pak di situ?
Sarananya beda, Pak. Jadi kita sensus itu hanya 10 tahun sekali. Tetapi di antara sensus penduduk yang biasanya dilakukan mulainya puncaknya di tahun yang berakhiran nol, BPS juga melakukan survei. Jadi dengan survei lah kita bisa memberikan data yang macam-macam. Jadi misalnya kalau Pak Sardono barangkali ingat ada 319 indikator tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs. BPS itu mampu menyajikan sekitar 33%. Nah, dari situlah kita menggunakan data-data yang kita peroleh dari survei. Jadi sensus tidak bisa kita lakukan setiap tahun. Nah, untuk itulah kita menggunakan survei. Gitu. Baik, jadi kalau gitu saya berpindah aja. Data terbaru yang dipunyai oleh BPS saat ini yang menggambarkan dampak pandemi COVID ini seberapa dalam, ya, baik dari segi kesehatan, dari segi ekonomi, dari segi kesejahteraan, ya, dari segi literasi ke pendidikan. Mungkin Bapak Pak Sentot yang ada, mungkin kami bisa diberi gambaran. Gini Pak, jadi kita ada dua aspek kan ya. Kita melihatnya dari sisi ekonomi dan dari sisi sosial gitu ya. Kalau dari sisi sosial, kita punya dua survei besar yang selalu dilakukan dalam periode 2 kali setahun. Pada bulan Maret tahun ini gitu ya, pokoknya setiap tahun, bulan Maret itu kita melakukan survei yang namanya Survei Sosial Ekonomi Nasional. Dengan Survei Sosial Ekonomi Nasional atau yang dikenal dengan Susenas, itu kita bisa menghitung banyak indikator. Yang pertama indikator kemiskinan. Tingkat kemiskinan itu ada berapa? Itu dilakukan 2 kali, yang pertama pada bulan Maret dan yang kedua biasanya dilakukan bulan September. Ya. Di sana juga kita dari data Susenas kita juga bisa menghitung indikator-indikator yang diperlukan di dalam penyusunan indeks pembangunan manusia. Jadi IPM itu dihitung berdasarkan data Susenas yang dilakukan pada bulan Maret. Kenapa bulan Maret? Karena bulan Maret itu mencapai sampel bisa diestimasi sampai dengan kabupaten kota. Padahal kita memang membutuhkan informasi IPM itu sampai kabupaten kota. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita juga mulai Agustus tahun lalu, Agustus dan Februari itu biasanya kita melakukan survei yang namanya Survei Angkatan Kerja Nasional. Informasi yang paling utama dari sana, kita bisa melihat berapa jumlah tenaga kerja, berapa jumlah orang yang bekerja, kemudian berapa tingkat pengangguran. Nah, mulai bulan Agustus tahun 2020 kami menambah variabel. Variabel di mana variabel itu menunjukkan dampak daripada COVID. Ya, itu juga kita sajikan gitu. Jadi data bulan Agustus dan bulan Februari 2021. Jadi data Agustus 2020 dan data Februari 2021 kita sudah bisa menyajikan dampak COVID terhadap mereka yang bekerja. Berapa yang di PHK, setelah di PHK dia menjadi apa bekerja lagi, beralih usaha, atau dia kemudian menganggur, masih mencari pekerjaan, atau dia justru putus asa, sudahlah mengurus rumah tangga saja sehingga dia tidak menjadi orang yang kategorinya sebagai kelompok tenaga kerja lagi misalnya gitu. Itu ya. Jadi banyak sih sebenarnya yang kita lakukan. Kemudian setiap bulan kita pada akhir bulan seminggu terakhir kita mengumpulkan data yang namanya luas panen ya. Jadi luas panen itu berdasarkan kepada luas tanaman. Jadi kita menggunakan teknologi baru ya, kita sebut sebagai kerangka sampel area. Dengan kerangka sampel area maka kita bisa mengukur fase tanaman.
Fase tanaman itu pada bulan, misalnya sekarang nih bulan apa? Bulan Agustus. Pendataannya kemarin pada akhir Juli. Itu yang di lokasi-lokasi sampel, sekarang itu posisinya apa? Apakah ditanami padi? Kalau ditanami apa persiapan? Apa sudah tumbuh? Ada namanya vegetatif awal, vegetatif akhir, generatif awal, dan sebagainya. Sehingga dengan data yang kita sebut dari KSA itu, kita bisa mengestimasi 3 bulan ke depan kira-kira produksi padi di Jawa Tengah itu berapa. Jadi sebenarnya data itu banyak sekali, kita sudah selalu menyajikan data secara rutin gitu. Secara rutin. Kalau bisa nanti saya tunjukkan satu slide gitu ya, mengenai dampak ketenaga kerjaan, dampak COVID terhadap ketenaga kerjaan. Saya bisa tunjukkan, sebentar teman-teman, saya arahkan dulu ke slide nomor, nah, ini saya siapkan banyak banget nih Pak soalnya nih. Slide-nya halaman 40 Mas Wi, kalau bisa. Saya mohon share sebentar Pak ya, supaya Pak Sadono bisa membayangkan seperti apa gitu ya, seperti apa kondisinya ketika pandemi ini berakibat kepada tenaga kerja. Dan kondisi pada Februari 2021. Nah, mudah-mudahan Mas Sadono bisa mirsani yang ini. Saya bisa menunjukkan di sini bahwa ada sebanyak dan pada bulan Februari itu ada 2,49 juta yang terdampak. Ya, jadi mereka tadinya bekerja, ya, terdampak, kemudian dari 2,49 itu 251.000 orang itu menjadi nganggur, ya. Kemudian ada 95.000 orang yang mereka kemudian sekarang tidak bekerja sama sekali dan tidak mencari pekerjaan. Jadi dia masuk dalam klasifikasi bukan angkatan kerja. Jadi misalnya ya sudahlah ngurus rumah tangga saja atau apa gitu, karena mungkin ini perempuan yang banyak. Nah kemudian ada juga karena dirumahkan atau apa, kemudian karena aktivitasnya misalnya dengan adanya SFH, orang yang mereka biasa jualan, tidak jualan, tapi dia masih merasa nanti pada waktunya akan bekerja lagi. Kita sebut sebagai orang yang sementara tidak bekerja. Atau dia tadinya bekerja di sektor formal, jadi buruh atau apa, kemudian mereka pulang ke rumah, mereka sementara tidak bekerja untuk menunggu kesempatan baru. Nah, jumlahnya berapa Pak yang itu Pak? Kenapa? Yang menunggu kesempatan itu berapa? Itu ada 141.000 orang, Pak. Nah, yang paling besar, 2 juta orang, itu adalah mereka yang terdampak karena pengurangan jam kerja, Pak. Jadi, orang kan banyak yang WFH, kemudian mungkin diatur oleh perusahaan lah misalnya gitu ya. Mereka bekerjanya lebih sedikit dari biasanya, maka tentunya ini akan berdampak kepada pendapatan juga kan gitu. Nah, dari sanalah kemudian kita bisa melihat. Tapi ini sebenarnya sudah menjadi makin baik ketika bulan Februari. Karena pada waktu bulan Agustus jumlahnya itu 3.965.000. Sementara pada bulan Februari hanya tinggal 2.491.000 orang. Iya, Agustus 3 juta berapa Pak? 3.965 Pak. Buletinnya 3.966. Kalau dibulatkan 3.966.000 orang. Ya, sebentar Pak. Tadi yang 251.000 itu nganggur dalam status apa itu? Yang 251 itu yang nganggur Pak. Artinya
nganggur dalam pengertian dia sedang mencari pekerjaan, atau kalau dia punya modal mungkin dia akan menyiapkan usaha baru dan sebagainya gitu. Artinya bedanya dengan yang 95.000 apa Pak? Kalau 95.000 yang contoh paling gampang gini Pak. Kalau dulu dia misalnya dia perempuan ya. Perempuan dulu buruh. Dia misalnya punya anak. Maka dia sekarang sudah melepaskan pekerjaannya karena dia PHK dan dia tidak ingin bekerja lagi. Maka dia hanya berkegiatan mengurus rumah tangga saja. Itu kita sebut sebagai bukan angkatan kerja, Pak. Yang 95 itu tidak termasuk bagian dari 251 Pak ya? Oh, bukan. Itu bagian dari 2,49 juta, Pak. Jadi itu terpisah lagi gitu. Ya, jadi kalau disimpulkan untuk masalah angkatan kerja itu trennya membaik kalau gitu Pak. Membaik ke Februari sudah membaik Pak. Di bulan Februari sudah mulai baik. Jadi artinya secara tidak langsung sebenarnya di 2021 aktivitas ekonomi juga sudah mulai baik gitu. Ya. Nah, mereka membaik itu mereka setelah putus dari pekerjaan itu mencari pekerjaan sendiri atau kembali ke pekerjaannya yang lama, Pak? Belum tentu, Pak. Jadi dia bisa saja misalnya gini, kalau kasus 98 mungkin Pak Sadono ingat bahwa dulu dengan adanya Krismon orang di PHK, dia membuka usaha baru. Usaha kecil, mikro gitu ya. Katakanlah dia jadi penjual kaki lima atau dia menjual kelontong, itu berarti dia tidak kembali lagi ke tempat awal gitu. Nah sekarang yang sedang mereka lakukan adalah mereka menunggu ada kesempatan di formal, atau mereka karena tidak mampu di formal, mereka juga berupaya untuk membuka usaha, misalnya dengan usaha jualan online, lewat Facebook, lewat apa gitu loh Pak, yang seperti itu contohnya. Oke, saya sebenarnya mau membaca ini, kalau dari 3,9 juta tinggal 2,49 juta, Ya. itu apakah mereka kembali ke mungkin kerja di perusahaan sehingga industri ini sudah mulai membaik juga. Nah, untuk membaca itu ada data nggak Pak, keadaan industri itu? Kebetulan di dalam survei yang ini kita tidak menanyakan mereka tuh bekerja lagi apakah di tempat yang sama atau tidak gitu. Jadi memang kami tidak bisa menginformasikan itu secara detail gitu. Tapi ada beberapa informasi lain sih sebenarnya yang kita dapatkan dari sisi ekonomi gitu ya. Coba tadi siang gitu ya. Tadi siang kita baru saja merilis angka pertumbuhan ekonomi triwulan kedua. Kalau saya ngambil contoh misalnya, yang paling gampang, pada waktu bulan Februari, kemudian mungkin bulan Agustus, itu sektor yang paling terdampak kan transportasi, Pak. Katakan transportasi termasuk di dalamnya kalau bicara tenaga kerja adalah sopir. Gitu. Nah sekarang di triwulan kedua 2021, sektor transportasi itu sudah menunjukkan geliat ekonominya ya, dengan pertumbuhan ekonomi di sektor transportasi kalau pada tahun 2020 secara kumulatif itu terdampak sampai menurun, PDRB sektor transportasi menurun 33,15% ya. Itu pada secara keseluruhan di tahun 2020. Nah, kemudian kondisi pada triwulan kedua, dan pada triwulan kedua 2021, sektor transportasi dibandingkan dengan kondisi pada triwulan kedua tahun 2020 atau kita sebut dengan year on year itu tumbuh 85,43%. Artinya bahwa sektor transportasi sudah mengenerate
ekonomi gitu. Kalau dia mengenerate ekonomi, kalau yang saya ambil contoh tadi adalah misalnya driver, ini menunjukkan bahwa driver itu sudah kembali bekerja kembali gitu. Itu contoh yang paling mudah barangkali seperti itu gitu Pak. Ya, jadi kalau 85,43 berarti hampir pulih Pak kalau gitu ya. Belum Pak, jadi gini, 85 tetapi kan tadi saya katakan bahwa pada tahun lalu, triwulan kedua tahun lalu minusnya juga sampai sekitar 80% juga. Berarti kan sebenarnya belum kembali kepada kondisi di mana mereka pada tahun 2019 gitu. Jadi kita menghitungnya kan gitu. Dulu kan anjlok gitu ya. Dulu anjlok, kemudian sekarang naik lagi. Nah, jadi kalau kita berbicara tentang ekonomi seperti ini, maka misalnya yang gampang yang total nih Pak ya. Yang total itu pada triwulan kedua di Jawa Tengah itu minus 5,91%. Tetapi sekarang tumbuh 5,66%. Gitu. Nah, kalau berbicara seperti itu, artinya kan sebenarnya belum kembali Pak. Mau disamakan dengan triwulan kedua tahun 2019 pun belum sama gitu. Masih posisinya ekonominya di bawah triwulan kedua tahun 2019. Kira-kira begitulah gitu. Kalau kita bandingkan nilainya ya gitu. Ya, jadi kalau secara total begitu berarti masih tumbuh kira-kira apa 0,4 gitu Pak, betul? 0,4% sekarang tumbuhnya itu. Total yang mana Pak? Kalau triwulan kedua saja kita itu tumbuhnya 5,66% Pak. Ya, karena semula kan turun 5,21, sekarang tumbuh 5,6. Berarti kalau dijumlahkan masih tetap tumbuh walaupun 0,4% gitu kira-kira. Ya nggak semudah gitu ya gitu. Kalau kita berbicara ekonomi itu kan nggak jumlah persennya ya, tetapi sebenarnya misalnya gitu ya. Jadi gini, contoh yang gampang gini lah. Kalau triwulan kedua tahun 2019 itu ada ekonominya 100, gitu kan? Maka pada triwulan kedua tahun 2020 itu ekonominya 100 minus 5,91. Berarti kira-kira ekonominya yang digenerate hanya 94,19. Kan gitu. Nah, kemudian kalau kita membandingkan dengan posisi itu, sekarang naiknya 5,66%. Kan gitu. 5,66% naik dari nilai yang tadi 94. Kan gitu. Berarti dibandingkan dengan tahun 2019 kan belum terpenuhi angka 100-nya tadi kan gitu. Itu yang saya bilang belum kembali, tetapi sudah meningkat. Artinya sudah menuju kepada perbaikan yang akan lebih baik lagi di masa yang akan datang gitu. Ya. Jadi artinya secara tren ada tanda bahwa akan mulai kembali gitu Pak ya. Betul. Kalau Bapak lihat di slide ini yang ada gambar saya kecil tapi ada slide, itu kan kita sudah melihat belokan ya. Belokan daripada garisnya. Nah, belokan garisnya yang cukup menjanjikan adalah bahwa justru garis yang merah, Pak. Yang merah itu adalah garis untuk non-migas. Kalau kita bicara di Jawa Tengah, migas itu kan termasuk kilang minyak di kilang minyak di Cilacap. Ya, nah perkembangan kilang minyak itu kan sangat tergantung pada pusat, Pak. Tapi yang penting adalah bahwa kinerja non migasnya sendiri itu sudah membaik dan lebih baik daripada pertumbuhan total gitu. Ya. Nah, mungkin yang juga perlu diketahui itu tadi Bapak mengatakan non migas itu komoditinya apa Pak yang cukup cepat untuk recovery itu?
Oh, kalau bicara itu tentunya pendorong utamanya adalah industri, Pak. Karena industri itu sumbangannya itu buat Jawa Tengah itu ada sebesar, benar, industri pengolahan itu meliputi sekitar 34%, Pak. Industri itu 34% dibandingkan dengan apa, sehingga ketika pertumbuhan industrinya walaupun kecil itu mendorong pertumbuhan ekonomi gitu. Jadi kalau industri kan 34% dari ekonomi Jateng. Kalau industrinya itu meningkat, pasti itu positif, pasti yang lain akan keangkat. Dan bersyukurnya, maaf, bersyukurnya bahwa di triwulan kedua ini hampir semua sektor itu meningkat, Pak. Hampir semua sektor itu meningkat, positif semua, ya kisarannya memang tidak semuanya sama, tetapi peningkatannya itu cukup besar, terutama adalah di sektor perdagangan sumbangannya jadi sangat besar gitu. Perdagangan itu juga mulai, ini berarti kan menunjukkan bahwa sektor produksi barang yang diperdagangkan juga meningkat. Bisa dari industri, bisa dari pertanian, bisa dari pertambangan, dan lain-lain gitu. Ya, Nah, selama ini kan ada beberapa teori, dugaan ya, asumsi ya. bahwa sektor pertanian itu yang paling tidak terdampak. Jadi mereka tetap tumbuh. Nah, itu terbaca nggak maksud saya gitu, Pak? Oh betul, pertanian itu terbaca, tetapi pertanian di Jawa Tengah itu kan nilai terbesarnya dari padi, Pak. Dari padi. Nah kebetulan padi itu pada tahun 2020 itu panennya di triwulan 2, Pak. Sementara di tahun 2021 panen rayanya ada di triwulan 1. Sehingga ketika triwulan 1 pertumbuhan sektor pertanian sangat tinggi, tetapi di triwulan kedua malah jadi negatif, kontraksi. Gitu. Kan geser ya. Kalau panennya geser, tanamnya geser, panennya yang berikutnya kan geser lagi gitu. Nah, kalau bicara itu memang seperti sektor hortikultura, kemudian sektor-sektor peternakan, sektor perikanan itu masih berpotensi di Jawa Tengah gitu. Ya, baik. Tapi yang penting bagi orang awam ini kan memberi semangat karena Ya, ada tren yang naik itu. Nah, betul, sekarang betul. pertanyaan saya tentang kesejahteraan. Kalau kemiskinan seperti apa, Pak? Kemiskinan data kami yang terakhir adalah posisi pada bulan pada bulan Maret, Pak. Pada bulan Maret, saya siapkan data tapi nanti saya cengok dulu. Jadi gini, kalau dibandingkan dengan posisi bulan September, kemiskinan kita itu sudah sebenarnya sangat cukup terkendali lah kalau boleh dikatakan ya. Jadi gini, persentase penduduk miskin dari September ke Maret itu menurun 0,05%. Ya, ya di slide 46 Mas. Slide 46 itu turun 0,05. Jadi jumlah penduduk yang miskin itu berkurang, ya, berkurang dari tadinya itu 11,79, sorry sebentar, 11,84 pada bulan September 2020 itu menurun menjadi 11,79. Sementara antara Maret 2020 ke September itu terjadi kenaikan dari 11,41 menjadi 11,84 gitu. Jadi memang Maret itu kan sebenarnya ketika kita survei dampak Covid itu belum kerasa, Pak.
Sehingga pada waktu itu dengan kondisi yang 11,41 pun itu sebenarnya sudah naik dibandingkan dengan September sebelumnya. Tetapi belum begitu signifikan. Nah, begitu terjadi lagi kenaikan di bulan September itu kembali posisi kemiskinan pada sekitar hampir sama dengan posisi pada bulan Maret tahun 2018. Bahkan lebih tinggi gitu. Jadi Maret 2018 kemiskinan kita itu 11,32%. Kemudian terus menurun sampai dengan September 2019 itu sebesar 10,58. Slide 47 Mas. Di slide 47 biar Pak Sardono bisa memperhatikan langsung gitu bahwa kemudian di Maret 2020 mulai naik, September naik lagi, tetapi Maret 2021 sudah mulai menurun lagi, walaupun belum kembali kepada posisi pada 2019 September gitu. Artinya memang kemiskinan ini tingkatannya itu masih menjadi tinggi gitu. Ini menjadi tantangan berat gitu karena banyak faktor ya yang bisa menyebabkan tingkat kemiskinan itu turun dari sisi accessibility untuk ekonomi, akses aset, dari kemungkinan akses dia mendapatkan pekerjaan baru, kemudian macam-macam lah gitu. Jadi tentunya ini adalah tantangan yang harus dihadapi bersama, tidak hanya pemerintah tetapi juga masyarakat untuk bisa membangkitkan ekonomi secara bersama-sama. Jadi kalau disimpulkan bahwa pandemi ini sempat menaikkan kemiskinan, tetapi sekarang mulai turun walaupun pelan, gitu Pak ya kira-kira. Betul, betul. Jadi penurunannya masih landai gitu. Bahasanya landai, tidak tajam langsung turun gitu. Karena memang pandemi ini kan belum selesai. Tantangannya masih banyak. Apalagi ini Juli full kan. Full Juli sampai awal Agustus kita PPKM darurat. Di mana mobilitas penduduk mengalami penurunan di luar rumah kan gitu. Ini tentunya akan membawa dampak yang cukup signifikan juga terhadap permintaan rumah tangga, terhadap berbagai aspek lah. Mungkin kalau misalnya buruh harus kerja di rumah, sementara dia pabrik nggak bisa kerja dan sebagainya. Jadi harapannya memang ke depan ya ada aktivitas yang lebih baik lagi gitu. Ya, Pak, kalau Indeks Pembangunan Manusia (IPM) itu selain performa ekonomi, kesehatan, kan juga pendidikan. Nah, ini terbaca nggak Pak soal pendidikan ini? Ini kan agak merepotkan juga ini pada masa pandemi. IPM kita sebenarnya masih dalam posisi tinggi, Pak. IPM kita masih posisi tinggi. Posisinya ini kita adalah tahun 2020. Jadi gini, tahun 2020 IPM kita itu tumbuh tetapi sangat sangat landai. Jadi pertumbuhannya adalah dari 71,73 menjadi 71,87. Faktor yang menyebabkan tumbuh landai ini ada dua. Yang pertama adalah harapan lama sekolah yang terganggu, dan juga terutama paling utama adalah rata-rata pengeluaran per kapita. Jadi rata-rata pengeluaran per kapita itu antara 2019 ke 2020 itu mengalami penurunan gitu. Jadi artinya secara tingkat kesejahteraan menurun gitu Pak ya, atau kelihatannya angkanya datar gitu, jadi artinya tidak ada pertumbuhan, kelihatannya seperti itu. Ya karena kan gini Pak, aspeknya kan sebenarnya kalau IPM kan minimal 3 Pak ya. Ada di kesehatan. Kesehatan itu tidak mudah untuk naik dan turun.
Kesehatan masyarakat secara makro ya, bukan bicara orang yang kena dampak COVID misalnya gitu. Tetapi itu kan aspeknya panjang, banyak. Ada aspek lingkungan, aspek sarana prasarana dan macam-macam. Nah, dari sana kemudian kita bisa mendapatkan perkiraan apa istilahnya N0 itu adalah angka harapan hidup. Usia harapan hidupnya masih mencatat kenaikan. Kemudian pendidikan kan juga kita ukur dua indikator. Yang satu adalah rata-rata lama sekolah usia 25 tahun ke atas. Nah 25 tahun ke atas kan tentunya nggak kena banyak dampak dengan pandemi, sehingga rata-rata pendidikan masih relatif tinggi. Tetapi untuk harapan lama sekolah tentunya terpengaruh juga terhadap mereka yang tidak bisa melanjutkan sekolah. Kan gitu. Nah, dari sanalah kemudian kita bisa mendapatkan data angka rata-rata lama sekolah. Tapi yang sebenarnya perlu diwaspadai adalah bahwa ketidakmerataan, Pak. Baik itu pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan, kemudian juga kalau kita berbicara IPM, itu daerah selatan itu relatif rendah, Pak. Jadi kalau kita ingin meningkatkan secara bersama-sama, tentunya harus ada perhatian di wilayah Jawa bagian selatan, gitu loh maksud saya. Ya, ya. Saya kira bagus sekali Pak penjelasannya. Paling tidak kita mendapatkan data-data yang cukup memberi semangat walaupun belum terlalu baik, tetapi trennya ini cukup menggembirakan. Artinya apa yang kita kerjakan selama ini ada hasil lah gitu kira-kira. Betul. Ya, baik Pak. Karena waktu, mungkin lain kali kita bisa berdiskusi dengan topik yang lain. Siap. Tapi mungkin saya statement terakhir Pak ya, bahwa kalau kita memang ingin menjaga momentum pertumbuhan ekonomi ini, itu tentunya kesehatan harus betul-betul menjadi poin utama. Ya, kita tidak bisa menegasikan yang lain, tetapi kesehatan adalah poin utama. Buktinya dengan adanya PPKM mikro, ini ekonomi masih bisa tumbuh. Kemudian kita juga harus memanfaatkan peluang. Ekonomi Amerika, ekonomi Cina, ekonomi Jepang, Singapura, Uni Eropa sekarang dalam posisi yang sedang baik. Bagaimana momentum itu kemudian bisa dimanfaatkan oleh para pelaku bisnis, kemudian pengelola pemerintahan secara bersama-sama untuk bisa menggali atau memanfaatkan potensi-potensi itu. Barangkali itu yang perlu kita pecahkan bersama-sama lah, barangkali gitu Pak. Terima kasih. Baik, ya terima kasih Pak Sentot Bangun Widoyono MA, Kepala BPS Badan Pusat Statistik Jawa Tengah. Informasinya cukup mencerahkan dan mudah-mudahan ini memberi semangat untuk seluruh warga Jawa Tengah. Terima kasih Pak, sukses. Wassalamualaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.